Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat pada pembelajaran kimia kelas 12. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mendapatkan manfaatnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau absen terlebih dahulu. Ini ada yang tidak berangkat atau titip surat atau bagaimana. Sepertinya kelasnya juga penuh. Ini berangkat semua ya. Oke, berangkat semua, jadi tidak perlu saya absen. Nanti saya tulis saja semuanya hadir. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Kali ini bab baru, yaitu senyawa karbon. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon turunan alkana. Yang kedua menganalisis struktur dan tata nama senyawa karbon turunan alkana. Yang ketiga menjelaskan sifat-sifat senyawa karbon turunan alkana. Yang keempat menjelaskan kegunaan senyawa karbon turunan alkana. Dan yang terakhir menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon turunan alkana, identifikasi gugus fungsi, dan penafsiran data spektrum inframerah. Tapi yang terakhir ini tidak kita laksanakan karena kita tidak ada percobaan dan penafsiran data spektrum inframerah. Saya akan tampilkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Nah, di situ ada gambar 4 tabung gas LPG. Nah, apa hubungan keempat tabung gas ini dengan pembelajaran kita hari ini? Sebelum kalian berangkat ke sekolah, pastinya kan sudah sarapan dari rumah yang sudah dimasakkan oleh orang tua masing-masing. Nah, pasti kebanyakan dari orang tua kalian di rumah juga menggunakan gas LPG kalau mau memasak. Kebanyakan karena lebih praktis dan mudah. Kalau pada zaman sekarang ini, kalau yang memakai kayu bakar atau arang sepertinya sudah sedikit, jadi rata-rata sudah menggunakan tabung gas LPG. Nah, kalian pernah berpikir gak sih apa isi dari gas LPG ini? Begitu. Mungkin cairan, gas, atau padatan. Nah, kita lihat dari namanya terlebih dahulu, yaitu LPG. Singkatannya itu liquid petroleum gas. Nah, apa itu liquid petroleum gas? Jadi itu adalah gas yang dikondisikan menjadi cair dengan cara menurunkan tekanan dengan cara menaikkan tekanan dan menurunkan suhunya. Jadi LPG itu isinya cairan yang awalnya gas, karena diberlakukan dengan menaikkan tekanan dan menurunkan suhu maka berubah menjadi cairan. Nah, kemudian apa hubungan gas ini dengan pembelajaran kita, ya kan? Kita sedikit mundur ke kelas 11.
Jadi penyusun dari gas LPG itu yaitu propana dan butana. Rumusnya itu propana C3H8 sedangkan butana C4H10. Kalau di kelas 11 kan sudah pernah ada hidrokarbon. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing dengan nama propana dan butana. Nah, kalau kita lihat propana dan butana, akhirannya itu kan ana, kedua-duanya kan ana. Jadi keduanya ini termasuk gugus alkana. Kalau akhirannya una ya alkuna, gitu, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari rumusnya tadi, kalau propana itu kan C3H8 dan butana C4H10. Jadi propana mempunyai 3C dan butana mempunyai 4C. Nah, keduanya ini termasuk rantai pendek, jadi memiliki titik didih yang rendah. Nah, maka dari itu karena titik didihnya rendah, jadi keduanya ini berbentuk gas. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai gas LPG, yang mana itu kan termasuk pemanfaatan senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua ada pengharum ruangan. Pastinya juga kalian sering melihat, biasanya ada di mobil atau dipasang di kipas angin. Nah, biasanya ini. Nah, ini kan pengharum ruangan ini baunya buah, ada jeruk, ada stroberi dan lain-lain. Nah, kalian bertanya-tanya tidak, ini apakah membuat pengharum ruangan itu dari sari buahnya langsung atau bagaimana? Sebenarnya untuk membuat pengharum ruangan ini itu menggunakan ester. Ester itu nanti salah satu dari senyawa karbon. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Jadi ini terbuat dari senyawa ester. Karena memang senyawa ester itu fungsinya untuk mengharumkan atau untuk menyegarkan ruangan, karena ester itu baunya harum. Kalau kita cari di sini, ini kan ada bau jeruk dan stroberi. Nah, kalau jeruk itu menggunakan ester oktil asetat, kemudian yang stroberi itu ester benzil asetat. Kalau yang lainnya nanti bisa dicari sendiri. Nah, itu tadi dua pemanfaatan senyawa karbon pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gas LPG, kemudian yang kedua ada pengharum ruangan. Jadi memang kimia itu banyak berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Tadi ada pengharum, kemudian sabun kan juga termasuk kimia, yaitu basa. Nah, oke, langsung saja bisa dibuka di LKS-nya halaman 61. Subbab materi senyawa karbon. Jadi senyawa karbon itu ada 7 bagian. Yang pertama haloalkana, kemudian alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Nah, kemudian gugus fungsi senyawa karbon.
ada gugus fungsi, jenis senyawa, kemudian struktur, nama umum, rumus umum, dan contoh. Nah, apa sih gugus fungsi itu? Jadi gugus fungsi itu suatu atom yang mengikat dan memiliki sifat tertentu. Jenis senyawanya ada alkohol, eter, aldehid, asam karboksilat, ester, alkil, amina, haloalkana. Selanjutnya bisa dilihat di LKS halaman 63. Kita lanjutkan saja. Langsung masuk ke haloalkana. Nanti pada pertemuan kali ini kita hanya membahas haloalkana. Kalau kita membahas semua senyawa karbon nanti waktunya tidak cukup. Untuk hari ini kita nanti akan membahas struktur, tata nama, sifat, dan juga kegunaan dari haloalkana. Haloalkana terbentuk atas turunan dari alkana yang bereaksi dengan golongan 7A. Jadi golongan 7 ada F, Cl, Bri. Nah, itu bisa dilihat di tabel periodik unsur ya. Nah, kemudian di sini ada rumus molekul dan contohnya. Yang pertama ada CnH2n plus 1x. Nah, N itu apa sih? N itu banyaknya ini C. Langsung saja ke contohnya. CH3Cl. Di C nya ini 1, H3 karena 2 plus 1, kemudian Cl. Nah, kemudian bagaimana menghafalkan rumus-rumus molekul ini? Sebenarnya tidak perlu dihafal. Jadi kita kembali ke konsep yang kelas 11 dulu, bahwa kalau atom C itu kan mempunyai 4 tangan, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, seperti ini yang contoh nomor 1, CH3Cl. CH3 berarti kan C nya sudah punya 3 tangan, H. Jadi sisa 1. Jadi yang 1 itu dimasuki oleh Cl. Kemudian yang kedua CH2Cl2. Nah, CH2 kan berarti C baru punya tangan 2 yaitu H2. Kemudian karena kurang 2 jadi masuklah Cl2. Jadi seperti itu saja. Intinya C itu mempunyai tangan 4. Jadi bisa mengikat 4. Kemudian alkil. Haloalkana gugus fungsinya X, kemudian Rx, rumus strukturnya CH3, CH2, Cl. Nah, alkil itu adalah metil yang kekurangan 1H. Kita lanjutkan selanjutnya. Selanjutnya ada tata nama haloalkana. Yang pertama ada IUPAC atau nama sistematis yang biasa dipakai di ujian-ujian. Kemudian yang kedua nama trivial, nama dagang, nama lazim atau nama umum.
Oke, kita ke tata nama yang pertama yaitu iupac. Ada 5 syarat tata nama iupac halo-alkana. Yang pertama, rantai utama terpanjang dan mengandung atom halogen. Kemudian yang kedua, pemberian nomor rantai utama serendah mungkin dan halogen yang paling reaktif. Kemudian yang ketiga, bila terdapat cabang maka penamaannya seperti alkana. Kemudian penulisan nama halogen dan alkil urut abjad. Kemudian yang terakhir, urutan penulisannya, nomor dan nama cabang, kemudian nomor letak gugus fungsi, kemudian yang terakhir rantai utama. Kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada contoh yang pertama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 C atau 6 rantai. Jadi kalau 6 berarti metana, etana, propana, butana, pentana, berarti heksana. Kalau 6 heksana. Nah, kenapa kita penomorannya dari kanan? Kita kembali ke syarat yang tadi, yaitu pemberian nomor rantai utama serendah mungkin dan halogen yang paling aktif. Jadi kalau kita penomorannya dari kiri, berarti kan nanti CL-nya jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kan kalau penomorannya dari kiri menyalahi aturan, jadi penomorannya dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi CL-nya berada di nomor 2. Jadi 2 kloro, karena ini tadi 6 jadi heksana. Kemudian lanjut ke contoh yang kedua. Kita cari rantai yang terpanjang dahulu. Ini ada berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti pentana. Nah, kenapa penomorannya ini dari kanan? Kita kembali lagi ke aturan yang tadi, pemberian nomor rantai utama serendah mungkin dan halogen yang paling reaktif. Jadi golongan 7 itu kan ada F, CL, F, CL, BRI. Nah, F itu kan paling atas. Kalau paling atas itu paling reaktif. Jadi penomorannya kita mulai dari paling kanan, ada fluor, karena dia paling reaktif. Nah, penomorannya sudah, kemudian kita lanjut ke ini. Ada BR, CL, F. Nah, penamaan ini kita sesuaikan dengan alfabet. Jadi B brom, baru klor, C, kemudian baru fluor, F. Nah, ini kan BR-nya ada 2, nomor 3 sama 5. Jadi ditulis saja 3,5 di bromo. Kenapa di? Karena BR-nya ada 2. Kalau 3 berarti tri. Kemudian B berarti klor. CL-nya juga ada 2, nomor 2 dan 3. Berarti tulis saja 2,3 di kloro, karena 2 jadi di. Kemudian 1 fluor pentana, 1 fluoropentana. Nah, itu tadi untuk penamaan iupac. Kemudian kita lanjutkan ke tata nama trivial halo alkana. Syarat yang pertama,
memberi nama cabang alkil kemudian diikuti dengan nama halida. Ini contohnya CH3Cl. Jadi metil klorida, karena ini C-nya 1 jadi metil, kalau 2 etil, kalau 3 propil. Kemudian contoh yang kedua CH3CH2Cl. Nah, ini C-nya 2 jadi etil klorida, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sifat fisis haloalkana. Yang pertama, haloalkana merupakan senyawa tidak berwarna, tidak berbau, dan sukar larut dalam air. Yang kedua, halogen yang terikat dengan alkana menyebabkan terjadinya kepolaran ikatan, sehingga beberapa senyawa haloalkana bersifat polar. Kemudian yang ketiga, bila jumlah atom karbon sama, haloalkana mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada alkana. Untuk jenis halogen yang diikat, titik didihnya semakin tinggi dengan urutan F, Cl, Br, dan I. Kemudian kita lanjut ke sifat kimia. Yang pertama ada reaksi substitusi basa. Reaksi substitusi haloalkana dengan suatu basa akan menghasilkan alkohol atau OH. Rumusnya RX plus MOH menjadi ROH plus MX. Kita langsung lihat ke contohnya saja. CH3Cl plus AgOH menjadi CH3OH plus AgCl. Nah, ini kenapa menjadi AgCl? Karena Ag itu kan membuang 1 elektron dan Cl itu menerima 1 elektron. Jadi keduanya ini akan menjadi memenuhi aturan oktet. AgCl. Kemudian CH3 mengikat OH, karena CH3 kan tangannya harusnya 4, karena baru 3 jadi dia mengikat OH. Kemudian selanjutnya reaksi substitusi alkanoat, yaitu reaksi substitusi haloalkana dengan Na etoksida atau alkanoat akan menghasilkan ether. Rumusnya RX plus R aksen ONA menjadi RO R aksen plus NaX. Kita langsung saja ke contohnya. CH3Cl plus C2H5 ONA menjadi CH3 plus O C2H5 plus NaCl. Nah, ini kenapa menjadi NaCl? Sama seperti yang tadi, Na itu membuang elektron, kemudian yang Cl itu membutuhkan elektron. Jadi mereka berikatan untuk memenuhi aturan oktet. Kemudian CH3 ini kan berarti tangannya baru 3, yaitu H3. Nah, kurang 1, jadi dia mengikat O. Nah, kemudian si O ini itu maksimal bisa mengikat 2. Jadi ini pas lah. Kemudian sudah mengikat CH3 O nya, jadi kurang 1, jadi dia mengikat C2H5. Kemudian selanjutnya reaksi eliminasi, yaitu eliminasi terhadap suatu haloalkana dilakukan dengan reaksi basa kuat dalam alkohol pada suhu tinggi. Pada eliminasi Gus halogen ini
berlaku aturan Saitov, yakni atom hidrogen yang tereliminasi adalah atom karbon paling sedikit mengikat hidrogen. Reaksi eliminasi. Kemudian selanjutnya yaitu reaksi. Nah, ini reaksi haloalkana dengan KOH pada suhu kamar akan menghasilkan alkohol. Untuk rumusnya RCl plus KOH menjadi ROH plus KCl. Kemudian yang keempat, reaksi reduksi. Reaksi alkana dengan gas hidrogen atau hidrida akan menghasilkan alkana. Kemudian yang terakhir ada sintesis Wurtz, merupakan reaksi pembentukan alkana dari suatu alkil halida atau haloalkana dengan logam natrium. Rumusnya 2RX plus 2Na menjadi RR plus 2NaX. Selanjutnya kita ke fungsi dan kegunaan haloalkana. Sebenarnya itu banyak sekali, tapi di sini dicantumkan 6 saja. Yang pertama yaitu fungsi dan kegunaannya plastik. Yang pertama untuk pipa air yaitu PVC atau polyvinyl klorida. Kemudian pada peralatan rumah tangga yaitu teflon. Mungkin orang tuanya di rumah juga ada yang punya. Teflon itu panci yang anti lengket. Kemudian yang kedua untuk pelarut, ada pelarut nonpolar yaitu karbon tetraklorida. Kemudian pelarut organik ada kloroform. Yang ketiga pestisida, ada DDT, dikloro divinyl trikloroetana. Kemudian ada gamexen atau heksaklorosikloheksana. Nah, baik, itu tadi penyampaian materi dari saya. Baik, sekarang adakah yang mau bertanya? Silahkan mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin kalau ada yang dibingungkan mengenai rumus atau yang lain-lain, saya persilahkan. Kalau tidak ada, nanti saya yang kasih pertanyaan. Nah, oke, tidak ada ya. Baik, saya yang kasih pertanyaan berarti. Ini kelasnya ada berapa orang ini? 20. Oke, berarti saya bagi menjadi 4 kelompok, satu kelompok 5 orang. Nanti tiap kelompok saya kasih soal yang berbeda, rumus yang berbeda. Nanti silahkan didiskusikan dan diberi nama dengan nama IUPAC yang benar.
Ini pembagiannya dan soal-soalnya di sini silahkan nanti dibagi dan dimusyawarahkan. Kemudian berarti saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ini. Nanti di akhir silahkan maju dan menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Nih. Oke, terima kasih. Baik, waktunya sudah habis, sudah 15 menit. Jadi silahkan dikumpulkan hasil kerjanya. Oke, terima kasih. Kemudian silahkan perwakilan dari tiap kelompok, satu orang maju untuk menjelaskan bagaimana penamaan senyawa yang saya berikan kepada kelompoknya masing-masing. Oke, keempat kelompok sudah maju semua menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan semuanya benar. Wah, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman keren sekali nih. Langsung paham dan bisa langsung mengaplikasikannya. Kemudian, oh ya, sepertinya sudah hampir selesai jam kita pada pagi hari ini. Saya beri tugas rumah ya. Ini saya tampilkan di slide PPT, nanti silahkan dicatat dan minggu depan dikumpulkan. Nah, itu silahkan dicatat. Baik, sudah selesai mencatatnya. Terima kasih teman-teman semua, kalian luar biasa pada pembelajaran kali ini, langsung paham. Dan jangan lupa tadi tugas rumahnya dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.